Shalom, teman-teman terkasih. Selamat datang kembali di hari kedua renungan kita. Tema hari ini adalah A New Heart, sebuah hati yang baru. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu membawa hati kami apa adanya. Mungkin ada yang sedang kesal, ada yang menyimpan kepahitan, atau ada yang masih terluka. Kami mohon, jamah dan sembuhkan kami. Tuhan, ubah hati kami menjadi baru. Dalam namamu kami berdoa, amin. Teman-teman, pernah nggak sih merasa hati kita itu kayak besi yang dibiarin kehujanan, lama-lama jadi karatan? Karat di hati kita itu bisa berupa dendam, benci, atau luka lama yang terus kita simpan. Rasanya berat dan gak enak banget, kan? Nah, kabar baiknya, Tuhan punya solusi yang luar biasa. Di Yehezkiel 36 ayat 26, Tuhan berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Coba perhatikan baik-baik janji ini. Tuhan gak cuma bilang mau nambal atau memperbaiki hati kita yang rusak, bukan sekadar servis biasa. Dia bilang dia mau kasih yang baru, fresh from the oven, langsung dari pencipta kita. Tuhan mau mengganti hati kita yang sudah mengeras karena kekecewaan, yang sudah jati sekeras batu, dengan hati yang baru, yang lembut, dan yang bisa merasakan kasihnya lagi. Ini bukan upgrade software, ini ganti hardware. Pernah lihat handphone yang casingnya udah retak-retak, layarnya baret di mana-mana? Kalau kita ganti casingnya dengan yang baru, rasanya jadi kayak punya handphone baru lagi, kan? Penampilannya beda, saat dipegang pun rasanya beda. Begitu juga dengan hati yang Tuhan berikan. Saat hati kita baru, cara kita memandang hidup jadi beda, cara kita merespons orang lain jadi beda, dan yang paling penting, kita jadi lebih peka sama suara dan kasih Tuhan. Lalu, gimana caranya kita bisa menerima hati yang baru ini? Aplikasinya sebenarnya sangat praktis dan dimulai dari keputusan kecil setiap hari. Hari ini, coba deh belajar untuk memaafkan satu orang yang mungkin pernah menyakiti hatimu. Mungkin teman yang mengecewakan, atau keluarga yang perkataannya menyinggung. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, tapi kita melepaskan beban itu dari pundak kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Penerapannya dalam hidup sehari-hari juga jelas. Mungkin ada di antara kita yang masih suka stalking media sosial mantan, atau orang yang kita nggak suka, cuma buat cari-cari kesalahannya dan bikin hati makin panas. Yuk, berhenti hari ini. Alihkan energi kita untuk hal yang lebih positif. Alih-alih stalking, coba deh kita lakukan sesuatu yang membangun. Implementasi yang lebih menantang lagi, tapi powerful banget. Doakan orang yang paling nyebelin di sekolah, kampus, atau kantor kamu. Bukan doain biar dia celaka ya, tapi doakan berkat untuk hidupnya. Doakan supaya dia juga bisa merasakan kasih Tuhan. Ini adalah langkah iman yang radikal untuk menunjukkan bahwa kita serius mau punya hati yang baru. Saat kita mendoakan orang yang menyakiti kita, sebenarnya kita sedang mengizinkan Tuhan bekerja menyembuhkan hati kita sendiri. Jadi kesimpulannya, hati yang baru dari Tuhan itu bukan cuma konsep teologis yang rumit. Ini adalah anugerah nyata yang membuat kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan lebih dalam dan membagikannya kepada orang lain. Hati yang baru membebaskan kita dari penjara kepahitan. Ingat, hati yang damai itu adalah rezeki yang paling mahal. Jangan biarkan kebencian dan dendam tinggal gratis di dalam hati dan pikiranmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji hati yang baru. Kami mau melepaskan semua kepahitan, amarah, dan dendam kami. Ambil hati kami yang keras ini, dan gantikan dengan hati yang penuh kasih-Mu, yang lembut dan taat. Biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap perasaan dan emosi kami. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa diberkati, jangan lupa share video ini ke story Instagram kamu, dan tag teman-temanmu yang mungkin lagi butuh semangat baru. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.